Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Agnia Bertafolina Heriawan dengan NRP 2504092. Perkenalkan, nama saya Karina Nisori Bania dengan NRP 2504085. Saya Hasna Makarim Dwi Cayaningati dengan NRP 2504086. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wafik Alia Fatimah dengan NRP 2404104. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Bahasa sebagai arena perjuangan sosial dalam praktik pekerjaan sosial. Dalam pekerjaan sosial, bahasa memiliki peran yang jauh lebih besar. Setiap tahap intervensi pekerjaan sosial, mulai dari asesmen, konseling, pendampingan, sampai advokasi, semua dilakukan melalui bahasa. Namun, lebih dari itu, bahasa adalah arena perjuangan sosial. Mengapa disebut arena? Karena di dalam bahasa terdapat nilai-nilai identitas, kekuasaan, bahkan ketidakadilan. Cara kita memilih kata akan menentukan apakah klien merasa dihormati atau tidak. Cara kita berbicara bisa mengangkat martabat klien atau justru merendahkan. Dan cara kita mendengar juga menentukan apakah klien merasa aman dan diterima. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana bahasa digunakan sebagai arena perjuangan sosial dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya melalui pengalaman mahasiswa yang sedang melakukan praktik lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan mahasiswa Poltekkes SOS dengan prodi pekerjaan sosial yang sudah menjalani praktik pekerjaan sosial. Wawancara berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, bagaimana mahasiswa menyesuaikan gaya bahasa dengan usia klien. Yang pertama, anak-anak, remaja, dan lansia. Yang kedua, bagaimana mereka menghadapi perbedaan bahasa daerah dan istilah lokal. Yang ketiga, mengapa penggunaan bahasa yang tepat dianggap bagian dan etika profesional. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Bahasa mencerminkan relasi antara pekerja sosial dengan klien. Pekerja sosial bukan hanya berbicara untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menegosiasikan posisi. Apakah ia ingin menjadi mitra setara atau seseorang yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam praktik pekerjaan sosial, bahasa bisa menjadi alat pemberdayaan. Contohnya, mahasiswa menyebutkan bahwa mereka berusaha menggunakan bahasa yang sederhana, hangat, dan empatik saat berbicara dengan anak-anak agar mereka merasa aman. Ada kutipan wawancara yang menjelaskan, ketika saya berbicara dengan anak-anak, saya lebih banyak menggunakan kata-kata sederhana dan ekspresi yang ceria agar mereka merasa nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dapat menciptakan ruang komunikasi yang memberdayakan. Klien tidak lagi dianggap objek bantuan, melainkan subjek yang punya suara. Di sini, kita melihat bahwa setiap pilihan kata adalah tindakan sosial, bahkan tindakan politik yang kecil, karena pilihan bahasa tertentu bisa menggoyangkan hubungan kuasa yang selama ini menempatkan klien sebagai pihak yang lemah. Dalam pekerjaan sosial, tidak ada satu jenis bahasa yang cocok untuk semua klien. Mahasiswa menemukan bahwa mereka perlu menyesuaikan bahasa agar lebih efektif. A. Bahasa untuk anak-anak. Untuk anak-anak, bahasa digunakan harus sederhana, jelas, dan penuh empati. Nada bicara dibuat lebih ceria agar anak lebih aman dan mau berbagi. Dan bahasa untuk remaja. Untuk remaja, gaya bicara dibuat lebih santai dan relevan dengan kehidupan mereka. Remaja lebih nyaman jika lebih merasa stigma atau diperlakukan terlalu formal. Pendekatan ini membuat remaja lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Lalu bahasa untuk lansia. Saat berbicara dengan lansia, mahasiswa berbicara lebih perlahan, sopan, dan memberikan waktu bagi mereka untuk memproses informasi. Ada kutipan wawancara. Untuk lansia, saya berbicara perlahan dan menggunakan bahasa yang lebih lembut karena kadang mereka lebih membutuhkan waktu untuk memahami. Penyesuaian ini dibutuhkan bukan sekedar teknik komunikasi, tetapi untuk empati dan penghormatan terhadap pengalaman hidup mereka. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Mahasiswa pekerjaan sosial sering menghadapi klien dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. Karena itu, mereka melakukan beberapa strategi. Yang pertama, belajar kata-kata dasar dalam bahasa daerah klien. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang lebih universal.
Dan yang ketiga, meminta bantuan keluarga atau penerjemah bila diperlukan. Kutipan wawancara yang menarik, saya berusaha mempelajari beberapa kata dalam bahasa daerah klien agar mereka merasa lebih dihargai. Ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat teknis, tetapi cara menunjukkan rasa hormat. Pemahaman terhadap bahasa daerah juga merupakan bentuk perjuangan sosial karena membantu mengurangi ketidakadilan dalam akses layanan. Klien yang tidak fasih bahasa Indonesia tetap memiliki hak untuk dipahami dan dilayani. Dalam pekerjaan sosial, penggunaan bahasa tidak boleh sembarangan. Bahasa adalah bagian penting dari etika pekerja sosial. Bahasa kasar, sarkastik, atau menghakimi tidak hanya melukai, tetapi juga dapat menutup komunikasi antara pekerja sosial dan juga klien. Ada wawancara yang menyebutkan bahasa yang tepat bisa membantu membangun kepercayaan dan menghindari salah paham. Karena itu, mahasiswa belajar untuk 1. Tidak menghakimi, 2. Tidak mempermalukan klien, 3. Menghindari istilah yang merendahkan, dan yang terakhir menggunakan kata-kata yang memberdayakan. Contoh kecil perjuangan sosial melalui bahasa adalah mengubah istilah korban menjadi penyintas. Perubahan istilah ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap mereka yang mengalami kekerasan dari seseorang yang pasif menjadi seseorang yang kuat. Bahasa juga berperan dalam perubahan sosial. Ketika pekerja sosial menggunakan bahasa yang tepat, klien bisa melihat dirinya dengan cara yang lebih positif. Ada kutipan wawancara. Saya belajar bahwa bahasa bisa mengubah cara klien melihat dirinya dari orang yang dibantu menjadi orang yang punya kendali atas hidupnya. Selain pada level individu, bahasa juga digunakan dalam yang pertama, advokasi kebijakan, kedua, kampanye sosial, ketiga, edukasi masyarakat, yang keempat, penyusunan laporan sosial. Setiap kata yang ditulis pekerja sosial dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan perubahan dalam sistem yang lebih besar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi juga arena perjuangan sosial. 2. Mahasiswa pekerja sosial menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan usia dan juga kebutuhan klien. Ketiga, perbedaan bahasa daerah dikelola melalui pembelajaran, adaptasi, dan penghormatan budaya. Yang keempat, bahasa yang etis dan penuh empati adalah bagian dari profesionalisme pekerja sosial. Dan yang kelima, bahasa mampu memberdayakan klien dan mendorong perubahan sosial baik dalam lingkup kecil maupun besar. Dengan demikian, kemampuan berbahasa yang sensitif budaya, empatik, dan reflektif adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap pekerja sosial. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.